Cara gitu meluluhkan hati si pewawancara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa kalian selalu semangat terhadap pendaftarannya ini, dan jangan lupa kalian selalu belajar ya, supaya kalian bisa mendapatkan poin maksimal, mendapatkan nilai maksimal, dan bisa kalian lulus di beasiswa unggulan ini. Sambil menunggu pengumuman kelulusan beasiswa unggulan, maka alangkah baiknya kita membahas tips dan trik cara jitu meluluhkan hati si pewawancara. Nah, seperti apa itu teman-teman? Pasti kalian penasaran kan? Dan sebelumnya itu, sebenarnya hari ini saya janjian sama mereka, para awardee beasiswa unggulan yang mahasiswa berprestasi di beasiswa unggulan ini, yaitu Akanda Kak Emran Suaib selaku pembina Forum Beasiswa Unggulan Indonesia Timur, sekaligus founder, dan Kakanda Kak Irwin selaku founder Forum Beasiswa Unggulan Indonesia Timur. Namun ada kendala ya, jadi tidak bisa gabung sama mereka. Padahal saya sudah janji, jadi tadi pagi saya sudah dia telepon sama saya. Jadi saya sampaikan kalau saya tidak bisa hadir. Nah, jadi karena saya tinggal di kos saja ini, karena adanya keterbatasan ya untuk mengakses hal-hal, karena adanya kendala data di pagi, jadi saya buat video ini kepada teman-teman saja. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum klik tombol subscribe dulu dong. Share ke teman kalian, share sebanyak-banyaknya. Oke, pertama kita akan membahas ini ya secara tuntas. Hal pertama yang kita lakukan adalah hal yang bisa meluluhkan hatinya adalah dari penampilan kalian. Ketika penampilan kalian sangat menarik, rapi, itulah mereka pastinya tertarik. Nah, ketika mereka tertarik, pastinya ada di sini muncul bayangan-bayangan nilai poin plus lah ya. Jadi ketika kalian akan berhadapan dengan wawancara, baik itu offline maupun online, kalian harus rapi. Nah, itu adalah pandangan pertama dari penampilan kalian. Kemudian dari segi komunikasi, ketika kalian berkomunikasi dengan si pewawancara, kalian harus menggunakan seni-seni bahasa gitu. Maksudnya seni bahasa ini, saya bisa katakan seperti ini. Seni bahasa itu bahkan apa yang kita ucapkan akan diekspresikan dengan muka kita atau dari perilaku kita. Contohnya, misalkan kalian misalkan ada di antara kalian sudah tidak punya bapak lagi ya, atau bapaknya sudah berpulang ke rahmatullah, maka ketika kalian bisa akan ditanya siapa nama bapakmu, walaupun kalian dalam keadaan senang, kelihatan senang ditanya pada saat itu, maka kalian bisa menjawab bahwa orang tua saya sudah almarhum, dan disitulah fungsinya seni bahasa. Yang mana fungsinya di sini, pastinya kalian harus kelihatan sedih dong. Jadi ketika kalian disebutkan seperti ini, ditanya seperti orang tua kalian, padahal orang tua kalian sudah kembali ke rahmatullah, maka kalian harus kelihatan sedih. Jadi di situ seni bahasanya menurut saya. Jadi mungkin ada bahasa-bahasa lainnya, tapi kakak itu aja yang kakak bisa sebut seni bahasa. Kemudian dari segi jawaban, apa jawaban yang kalian berikan kepada si pewawancara, maka jawaban itu harus masuk akal, sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan inti pertanyaan yang diminta oleh si pewawancara. Nah, itu teman-teman, saya rasa kalian sudah tahu semua hal ini, jadi tak perlu saya bahas secara panjang lebar. Kemudian kalian harus tahu dulu kalau si pewawancara itu apakah laki-laki atau perempuan. Nah, pastinya kalau kalian berhadapan si pewawancara, pasti kalian tahu, karena kalau perempuan yang mewawancari kalian pasti tahu perempuan itu mengutamakan perasaan. Jadi di sini kalian bisa bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi, dalam artian kalau perempuan pastinya kita berbicara yang lemah lembut, yang sopan
dan bisa menarik perhatian dan mengaitkan perasaan gitu kan. Perempuan itu memang dengan perasaan. Jadi seperti itu teman-teman, ketika kalian mampu meraih, mampu menimbulkan rasa perasaannya si pewawancara ini, maka kalian otomatis dapat menyentuh si pewawancara itu, menyentuh dengan jawaban-jawaban kalian ya. Kemudian ketika dia laki-laki, bagaimana sih kalau dia laki-laki? Nah, kalau laki-laki pastinya dia berpikirnya secara logis ya. Dia menggunakan pikiran. Jadi kalian harus memberikan jawaban secara logis gitu. Bukan sembarang jawaban yang kita berikan. Pokoknya kalian harus memberikan jawaban semaksimal mungkin. Dan ketika ada alasan-alasan yang ditanyakan, maka alasan itu harus sesuai, harus logis. Jadi jangan sementara ditanya kemudian kalian menjawab semena-mena gitu. Dalam artian di sini sekedar menjawab gitu, jangan sekedar menjawab. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika kalian diwawancarai ya, jadi anggaplah wawancara ini adalah orang tua kalian. Nah, ketika kalian menganggap si pewawancara ini adalah orang tua kalian, pastinya kalian tahu kan, orang tua dengan anak dia memiliki hubungan batin. Ya, jadi dia memiliki suatu ketertarikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ketika kalian menganggap sebagai orang tua kalian ini, kalian tidak canggung, kalian tidak kaku, dan kalian bisa mengekspresikan sesuai keadaan kalian sebenarnya. Nah, ketika seperti ini, maka kalian bisa dinilai lebih terbuka oleh si pewawancara. Nah, itu teman-teman. Jangan tertutup. Ketika kalian tertutup, siapa tahu kalian tidak bisa dapat nilai poin plus ya. Jadi itu. Kalian harus terbuka di sini teman-teman. Terbuka dalam artian di sini kalian terbuka dengan hal positif, bukan hal negatif. Ketika misalkan ditanya terkait kelemahan kalian, pastinya kalian menjawab kelemahan kan. Nah, ketika kalian kelemahan kalian itu, kalian harus memberikan kelemahan saya tidak bisa bangun pagi. Nah itu. Tapi karena motivasi saya sangat tinggi, saya selalu menyetel misalkan alarm supaya saya bisa bangun pagi. Nah itu teman-teman, kasihlah solusi ya. Setiap ada permasalahan maka kasih solusi di belakangnya. Yang terakhir, di sini ketika kalian misalkan diwawancarai, misalkan terakhir kalian diwawancarai oleh si pewawancara. Nah, kalian jangan lupa minta doa restu si pewawancara ini. Ketika kalian meminta doa restu si pewawancara ini, otomatis kalian diberikan, setidaknya diberikanlah nilai plus. Kalaupun kalian tidak lulus, akan tetapi pastinya ketika kalian meminta doa restu si pewawancara ini, pastinya dia memiliki rasa yang mungkin saja kalian kalau penilaiannya misalkan 1 sampai 10, mungkin saja dia kasih kamu 5, tapi karena kamu meminta doa si pewawancara ini, mungkin saya kamu dikasih gitu itu teman-teman. Jadi di sini kita berbicara trik ya, dimana trik ini bisa kita fungsikan karena trik ini merupakan trik yang positif, bukan trik-trik negatif ya teman-teman. Jadi disinilah berfungsinya kecerdasan kalian. Bagaimana kalian bisa cerdas, betul-betul bisa menggunakan kecerdasan kalian dalam hal positif ya teman-teman. Jadi tidak perlu kalian misalkan harus begini, dan begini, harus memiliki kedekatan dengan si pewawancara, harus memiliki misalkan keluarga dan si pewawancara supaya bisa lulus. Tidak, itu tidak ada teman-teman. Jadi di sini kalian gunakan kecerdasan kalian untuk mendapatkan hati si pewawancara. Jadi tips dan trik ini sangat sesuai apa yang kakak lakukan kemarin. Jadi sebenarnya ini rahasia teman-teman, tapi ya nggak apa-apalah, karena supaya kita bisa saling berbagi. Dan semoga dapat bermanfaat kepada kalian semua yang menonton video ini, agar semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian tuntut dan kalian bisa membanggakan orang tua
ya. Jadi prinsip saya, mengapa saya membagikan tips ini, prinsip saya kalau saya tidak bisa berbuat lebih baik kepada semua umat manusia, maka cukuplah saya berbuat baik di orang-orang yang ada di sekitar saya dan orang-orang yang bisa saya jangkau. Itu teman-teman, berbagi terkait info-info, baik info beasiswa, info pendidikan, info-info yang dari pihak-pihak pemerintah, saya akan share di sini ya. Jadi kalian ikuti channel ini supaya kalian bisa mendapat info terupdate ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam insan cerdas. Subscribe dulu dong.